Seorang kepala rumah tangga yang menjalani profesinya sebagai cleaning service kolam renang sekaligus diam-diam menjadi pemburu vampir untuk menafkahi keluarga tercinta. Yo, halo, balik lagi bersama kami, Darke Rastis. Emangnya vampir itu masih ada ya? Dan kira-kira bakal kayak apa dah pertarungannya? Santuy, tenang, rileks, aman, nyaman, karena kita akan masuk ke ceritanya. Cerita diawali dengan seorang pria bernama Bud Jablonski yang akan kita panggil Budi, bekerja menjadi cleaning service kolam renang. Tapi bukan seperti pada umumnya, karena di balik pekerjaannya itu secara diam-diam ia masuk ke dalam rumah salah satu customer, membawa shotgun yang ia sembunyikan, memasang kawat, dan terjadilah pertarungan tak terelakkan. Ternyata nenek ini bukan sembarang nenek. Ia tiba-tiba berubah menjadi vampir dan langsung mengajak gelut Budi. Baru aja selesai membunuh nenek vampir yang begitu lihai, tiba-tiba muncul vampir lain yang ketika akan menyerang Budi, tanpa harus melawannya lagi dengan susah payah, Budi yang langsung mempersiapkan hal tersebut dari awal bisa membuktikan kalau ia ternyata sangat lihai dalam perburuan dan dirinya bukanlah cleaning service yang kaleng-kaleng, melainkan seorang pemburu gigi vampir, di mana gigi para vampir akan dijual ke penadah yang siap menampung gigi bau jigong tersebut. Dan inilah day shift. Setelah kejadian itu, Budi langsung pulang ke kosan kecilnya yang di sana terdapat beberapa kunci pada pintu. Hal ini menandakan sebagai pemburu vampir, Budi sangat waspada akan kemunculan vampir-vampir lainnya. Nggak langsung istirahat, Budi juga melumuri tubuhnya dengan bubuk khusus yang terbuat dari bumbu jagung telur gulung. Bubuk tersebut berguna untuk menghilangkan aroma vampir pada tubuhnya agar vampir lain tidak bisa mencium dan melacak keberadaan Budi. Budi memiliki seorang putri bernama Paige yang ia jemput di sekolahnya. Usut punya usut, ternyata Budi memiliki mantan istri bernama Jocelyn, di mana rupanya mereka sudah pisah ranjang akibat pekerjaan Budi yang hanya seorang cleaning service kolam renang. Wah, kagak tahu aja dia di balik kang bersih-bersih kolam, Budi ngapain. Untungnya hubungan mereka masih bagus karena perpisahan mereka emang dilakukan secara baik-baik dan di antara mereka sendiri juga belum ada yang menikah lagi. Namun ada satu permasalahannya nih yang sedang mereka hadapi, yaitu masalah cicis cuan mani atau sering disebut duit. Yah, kalau ini mah kita juga butuh atuh kan Dre. Apalagi anak mereka yang sedang membutuhkan banyak biaya untuk bayaran sekolah dan kebutuhan lainnya, sehingga membuat Jos tidak punya pilihan lain selain menjual rumah tersebut dan pindah ke rumah orang tuanya di luar kota. Mendengar keputusan Jos, Budi tentu nggak bakal setuju karena dirinya tidak ingin jauh dari putri kesayangannya. Kemudian Budi pun hanya bisa berjanji kalau dia akan membereskan masalah keuangan ini dalam waktu 5 hari sebelum Jos memutuskan untuk menjual rumahnya dan pergi ke rumah orang tuanya. Nggak mau buang waktu, Budi pun segera pergi ke sebuah toko alat musik yang ternyata di dalamnya terdapat seorang penadah barang-barang antik. Ia juga mengoleksi benda-benda tidak lazim seperti gigi taring vampir dan penadah tersebut bernama Troy. Sebagai seorang penadah, Troy membayar 2 pasang taring vampir yang dibawa Budi dengan harga rendah sebab transaksi yang mereka lakukan ilegal dan Budi tidak tertarik dengan perserikatan pemburu vampir. Perserikatan itu adalah sebuah organisasi khusus yang menaungi, membina, dan membayar gigi taring vampir para pemburu dengan harga yang berbeda. Karena Budi ini dulunya pernah gabung sama perserikatan, tapi kemudian ia melakukan banyak pelanggaran, perserikatan pun mengeluarkannya dan membuat Budi harus menjadi pemburu vampir mandiri, bukan BCA apalagi BRI. Sehingga Budi pun kini memiliki penghasilan gak tetap atau lebih ke arah ekonomi sulit lah. Nah,
Seusai menjual beberapa pasang taring vampir, Budi tiba-tiba mendapat telepon dari anaknya yang mengatakan bahwa dia tidak ingin jauh-jauh dari sosok ayahnya, di mana hal tersebut langsung membuat Budi semakin termotivasi untuk mencari uang. Hingga pada akhirnya suatu hari Budi pun memutuskan untuk kembali bergabung dengan serikat melalui bantuan seseorang yang bernama Big J. Di sisi lain, kita diperlihatkan vampir tengah diikat di bawah pondasi yang di situ juga terdapat sang elder atau vampir yang sudah berusia ratusan tahun bernama Audrey. Dia adalah vampir kaya raya yang menghasilkan banyak uang dari bisnis narkobob dan merambat ke bisnis penjualan rumah. Namun Audrey ini terkenal sangat kejam dan tidak berperasaan bahkan kepada anak buahnya yang sejenis dengannya. Malam ini Audrey pergi ke rumah si nenek yang tadi di awal film bertarung melawan Budi. Ternyata nenek ini adalah anak kesayangan Audrey satu-satunya. Audrey dengan ekspresi sangat marah lantas memerintahkan ajudannya untuk segera melacak bekas darah milik Budi yang tertinggal agar mengetahui siapa yang membunuh anak kesayangannya tersebut. Loh, kok bisa bang anaknya lebih tua dari ibunya? Cil, jadi gini, saat Audrey memiliki seorang anak di umurnya yang saat ini, ia diserang lalu berubah menjadi vampir. Nah, kemudian setelah puluhan tahun bertahan hidup, Audrey kembali bertemu dengan anaknya yang sudah beranjak menjadi nenek-nenek. Lalu Audrey ini juga merubah anaknya menjadi vampir. Ya alasannya simple, karena meski memiliki sifat keji, Audrey sangat mencintai anaknya. Nah tambahan nih, ketika seorang manusia menjadi vampir, maka usia orang tersebut akan terhenti atau tidak akan mati selain dibunuh. Jadi gitu Cil, kenapa ibunya itu bisa lebih muda dari anaknya. Oh, oke bang, makasih ya. Gue gak ngerti juga sih maksud lo apa. Di keesokan harinya, Budi pergi untuk menemui teman dekatnya yang berperan sebagai seorang pemburu vampir. Dia bernama Big John atau yang tadi gue sebutin Big J, senior anggota serikat paling dihormati yang akan membantu Budi untuk kembali bergabung ke dalam organisasi berlisensi tersebut. Dia adalah Ralph, manajer yang mengelola kantor cabang serikat dan terlihat kurang menyukai akan kehadiran Budi kembali ke kantornya. Mengingat dulu ketika Budi masih menjadi anggota serikat, dia banyak sekali merugikan kantor. Sebagai seorang pemburu senior yang memiliki nama baik di serikat, Big J mencoba untuk membujuk Ralph agar Budi bisa kembali bergabung ke dalam serikat. Ya saking karena dihormatinya Big J di tempat ini, Ralph pun akhirnya memberi satu kesempatan agar Budi kembali bergabung ke organisasi serikat. Namun dengan satu alasan, Budi harus ditemani seorang pengawas yang akan mengawasi Budi ketika sedang menjalankan tugasnya. Dan orang itu bernama Seth, seorang staf kantoran yang ditugaskan untuk menjadi pengawas sekaligus partner Budi. Sebenarnya mah Seth sangat keberatan dengan tugas tersebut karena ia sama sekali belum pernah terjun ke lapangan dan hanya duduk di balik meja dengan semua pengetahuan tentang peraturan organisasi serikat. Lanjut kita kembali ke Troy yang sedang berada di kantornya. Ia didatangi oleh Audrey bersama ajudannya yang berhasil melacak taring anaknya. Kedatangan Audrey untuk mencari tahu siapa nih orang yang udah ngebunuh anak kesayangannya. Mental lagi ke Budi yang sudah kedatangan Seth. Ia menjadi partner sekaligus orang yang mengawasi Budi dalam tugas berburunya. Seth apal banget loh mengenai aturan serikat, akan tetapi dia ini bocahnya kritis dan banyak cangkeman, sehingga membuat Budi menjadi risih dan agak kurang nyaman dalam menjalankan pekerjaannya. Sampailah mereka di lokasi, yakni sebuah gudang bowling yang sudah diawasi oleh Budi sejak jauh-jauh hari. Sementara Budi akan masuk ke dalam sendirian, Seth disuruh untuk menunggu di dalam mobil karena takut menjadi pengganggu saat dirinya sedang bekerja.
Rupanya di dalam gedung tersebut terdapat banyak sekali vampir yang sedang melakukan aktivitas bejatnya. Hanya dengan bermodalkan shotgun putar, Budi dengan nyali besar pun berhasil membunuh mereka. Sementara di luar, Seth yang dimarahi Ralph karena tidak mengawasi Budi, akhirnya ia pun memberanikan dirinya untuk bergegas masuk dan mengawasi Budi di dalam sana. Namun baru saja Seth masuk, dia malah diperlihatkan Budi yang sedang kesulitan oleh salah satu vampir. Untungnya meskipun Seth sangat lemot dalam memberikan bantuan, akhirnya Budi berhasil membunuh mereka semua dan mendapatkan taring-taring murah. Kocaknya di sini nih, Seth sendiri ternyata malah pipis di dalam celananya guys, akibat saking ketakutannya saat mendapatkan pengalaman pertamanya tersebut. Kemudian mereka pun pulang. Dan sesampainya di rumah, Budi memberikan bubuk jagung telur gulungnya demi keselamatan nyawa Seth saat sendirian di sana. Terus ketika Budi baru pulang ke kontrakan, ia tidak sengaja bertemu dengan penghuni baru yang bernama Heather. Dengan sorot parasnya yang cukup cantik, nampaknya Heather memiliki maksud tertentu mengapa ia tinggal di kontrakan tersebut. Namun masih belum diketahui nih, apa sih tujuan dan maksud sebenarnya. Di keesokan hari, Budi kembali menjemput Seth yang berpenampilan baru dan tidak terlalu mencolok seperti hari kemarin. Akan tetapi baru saja mengajak Seth untuk pergi ke toko si Troy, mereka malah diperlihatkan dengan kekacau balauan tempat tersebut. Dan betapa mengejutkannya ketika mereka melihat Troy sudah tewas serta terdapat nama di atas meja. Hal itu membuat Budi sadar jika ada vampir yang sedang memburunya. Di keesokan hari, Budi dan Seth pergi ke sebuah komplek perumahan elit yang konon dipercaya terdapat banyak sekali vampir di sana. Budi secara tidak sengaja bertemu dengan pemburu vampir lain, yaitu Nazarian bersaudara yang ternyata cukup terkenal di kalangan para pemburu vampir. Mengetahui rencananya menuju ke target yang sama, Budi dan Nazarian bersaudara akhirnya setuju nih untuk saling collab dan hasil pemburuan mereka akan dibagi rata. Setibanya di rumah target, mereka berempat masuk secara mengendap-endap dan secara tiba-tiba adrenalin pun mulai terpacu ketika mengetahui kalau rumah ini ternyata adalah sarang vampir yang memiliki berbagai kelebihannya masing-masing, di mana Budi dan kawan-kawan juga cukup dibuat kewalahan dengan banyaknya vampir yang terus bermunculan. Sampai-sampai Seth juga turut ikut terlibat dalam pertarungan tersebut. Selesai dengan pekerjaannya hari ini, Budi pergi ke rumah sang mantan untuk menepati janji mengantar anaknya ke suatu pesta ulang tahun. Namun ketika belum lama sampai di sana dan baru aja Paige bersenang-senang dengan temannya, tiba-tiba Budi ditelepon oleh nomor tak dikenal yang nyatanya itu adalah Audrey. Ia mengancam akan membunuh anak dan istrinya apabila Budi tidak menyerahkan dirinya segera. Dengan bergegas, Budi membawa Paige masuk ke dalam mobil yang di sana ternyata terdapat seorang pria yang sempat dilihatnya di kamar Heather. Usut punya usut, Heather dan pria tersebut adalah orang suruhan Audrey yang ditugaskan untuk mengawasi kehidupan si Budi. Dan ya Budi pun langsung injek gas ketika menyadari anak buah Audrey sedang memburunya. Setelah berhasil lolos dengan cara mengepeskan ban mobil, Budi bersama Paige tiba di rumah. Hola, bud. I told you. Sayang, Audrey ternyata udah lebih dulu berada di sana dengan menyandra mantan istrinya. Namun Audrey tidak bertujuan untuk langsung membunuh si Budi karena hal itu terlalu mudah dan cepat bagi Audrey.
Ia berniatan akan membawa Paige bersama Jocelyn ke markas rahasia, lalu akan mengubah mereka menjadi vampir. Hal tersebut dilakukan Audrey agar Budi merasakan penderitaannya, sebagaimana Budi telah membunuh putri kesayangannya. Tersadar setelah tadi kepalanya dibenturin dengan sangat keras, Budi kini semakin dibuat kesulitan tatkala partnernya sendiri si Seth yang ternyata sudah digigit dan telah resmi menjadi vampir. Kemudian ketika Seth mulai tak terkendali, Budi pun dengan secara terpaksa. Betapa mengejutkannya ketika melihat Seth ternyata masih bisa bertahan hidup meski kepalanya telah terpisah dengan badan. Usut punya usut, Seth ternyata digigit oleh vampir berjenis Uber yang dikenal sangat kuat dan memiliki kelebihan berupa regenerasi sel seperti Deadpool, sehingga terputusnya sebagian anggota tubuh tidak akan membuat jenis vampir ini mati begitu saja. Sementara Seth menunggu di dalam mobil, Budi pun mendatangi Heather untuk mencari tahu kemana Audrey membawa anak dan mantan istrinya. Ya, meskipun Heather udah meminta maaf karena telah membuat Budi menjadi begini, Budi nampaknya masih tak terima akan hal tersebut karena terlihat dengan jelas bahwa Budi yang masih menodongkan shotgunnya itu. Akhirnya Budi pun dengan tenang mau mendengarkan apa alasan Heather mencepukkan dirinya. Jadi sebenarnya Heather terpaksa melakukan itu karena diperintah oleh Audrey, orang yang sudah mengubahnya menjadi sesosok vampir. Heather juga mengungkapkan penyesalannya dan bersedia untuk memberitahu di mana markas si Audrey berada. Di saat itu juga muncullah Seth yang terus memegangi kepalanya agar tidak copot. Beruntung melihat hal tersebut, Heather pun langsung memberi solusi, yaitu dengan memberikan minuman darah manusia agar kepala Seth bisa beregenerasi dengan cepat dan kembali utuh seperti sebelumnya. Setelah kepala Seth kembali normal, mereka berdua setuju untuk membantu Budi menyelamatkan keluarganya. Hal ini juga dilakukan sebagai penyesalan Heather yang telah membantu Audrey untuk mendapatkan keluarga Budi. Setibanya di markas rahasia Audrey, kedatangan mereka bertiga pun langsung disambut hangat oleh beberapa vampir yang menjaga tempat tersebut. Di sana Seth sempat terkena satu tembakan dan mengerang kesakitan seolah ia akan mati tanpa menyadari jika dirinya sekarang ini telah menjadi vampir. Hingga pada akhirnya Heather memberitahu, "Seth, lu tuh digigit oleh vampir jenis terkuat nyet, ngapa ngerang-ngerang kayak bayi? Buru aksi dah." Karena anak buah Audrey yang terlalu banyak dan terus bermunculan, Budi bersama kawan-kawan pun akhirnya terpaksa menyumput di balik tembok. Dan dalam situasi terdesak seperti itu, tiba-tiba ya, muncullah Big J dengan Rambo kali tiganya. Ia langsung membantai seluruh pasukan vampir tersebut. Setelah itu, mereka pun berpencar menjadi dua dan masuk ke ruang bawah tanah yang menjadi markas utama dari Audrey. Kemudian sampailah mereka berdua di dalam gua dan kembali diserang oleh beberapa vampir penjaga di sana. Sayang, Big J tergigit di bagian leher sehingga ia pun langsung mengurung diri untuk melawan banyak vampir. Ia juga segera menyuruh Budi untuk meneruskan misi menyelamatkan keluarganya. Mustahil bagi Big J bisa selamat. Ia pun mengeluarkan senjata terakhirnya, yaitu bom ultraviolet yang telah terpasang rapih di dalam tubuhnya. Kemudian kita diperlihatkan Seth bersama Heather yang jatuh dari atas. Mereka menyuruh Budi untuk pergi melanjutkan pencarian keluarganya, sementara mereka berdua akan menghadapi ajudan Audrey di sana. Dan akhirnya terjadilah pertarungan sengit di antara mereka bertiga. Ya, untungnya karena Seth dan Heather memiliki privilege tersendiri dari sutradara, si ajudan pun akhirnya tewas terfatality oleh mereka berdua.
Kita kembali ke Budi yang harus melawan raja terakhir, yaitu si Audrey. Sebagai elder, ia memiliki kecepatan yang kilat pisan bre, sehingga sangat mustahil sekali bagi Budi untuk bisa mengalahkan Audrey hanya dengan bermodalkan yang penting pede aja dulu. Ketika Budi udah tak berdaya lagi dibuatnya, Audrey yang berniat menghisap habis darah si Budi sampai tewas, tiba-tiba mendapat sebuah tusukan dari Jocelyn menggunakan sebatang kayu tepat di jantungnya. Sayang, hal tersebut nampak masih kurang untuk membunuh Queen Vampir ini, dan sekarang malah giliran Jocelyn yang sedang terancam oleh Audrey. Ngelihat hal tersebut pun Budi tak tinggal diam. Ia menggunakan peluru perak satu-satunya yang tersisa. Nah, saking mantapnya si Audrey ini, serangan mereka sama sekali tidak berarti hingga tiba saatnya Audrey akan melancarkan serangan balik. Lalu Budi yang telah kewalahan hanya bisa duduk terdiam pasrah, dan secara tiba-tiba seperti yang ia lakukan saat memburu nenek di awal film, kawat buatan Budi selalu berhasil membunuh vampir, bahkan elder sekalipun. Yup, karena Audrey bukanlah jenis vampir uber, ia kini tewas seketika dan tidak bisa hidup kembali seperti si Seth. Tak lama kemudian muncullah Ralph yang datang ke lokasi kejadian untuk melihat pelanggaran dan kerusakan properti dalam aksi si Budi ini. Di mana Seth yang sudah memihak kepada Budi pun lantas melakukan adu pengetahuan undang-undang serikat dengan bosnya sendiri, hingga pada akhirnya ia berhasil membungkam mulut Ralph. Carol's keeping her fucking desk. Good, she can Setelah semuanya telah berakhir sudah, Seth seketika memutuskan dirinya untuk kerja di lapangan sebagai pemburu vampir, ditemani oleh Heather yang kini resmi menjadi partnernya. Sementara Budi, ia kembali mendapatkan keluarganya dan berhasil membuat Jocelyn membatalkan niatnya untuk menjual rumah. Di akhir film, kita akan melihat seseorang keluar dari dalam gorong-gorong, dan ternyata itu adalah Big J. Ia berhasil selamat dan kini resmi menjadi vampir dengan gaya cool. Dia berjalan sambil nyimeng di Los Angeles yang sepi pada beduk sahur. Dan kemudian film pun cukup sampai di sini saja. Gimana menurut kalian nih Cil tentang alur film Sip Siang? Kalau menurut gue sih ini film cukup seru, cukup kocak buat ditonton. Karena selain alurnya yang ringan, kita juga ditunjukkan aksi-aksi seru yang diperankan oleh para pemain filmnya. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini, seseorang pasti diberi ganjaran meskipun hanya sesuap nasi yang dia masukkan ke dalam mulut keluarganya. Hadis riwayat muttafaq alaih.